Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys Sobat Insiders, jadi di video kali ini admin akan kembali membahas daftar HP murah RAM 3GB harga mulai 500 ribuan terbaik versi Gadget Insight. Nah, mending langsung aja kita bahas ya guys ya, daftar 5 HP tersebut. Di posisi pertama ada ponsel asal brand tanah air, yakni apalagi kalau bukan Evercross Gen Pro XS50. Nah, ponsel yang bisa kalian dapetin dengan harga mulai 600 ribuan ini punya kelebihan untuk kelas harganya guys. Contohnya dari spesifikasinya. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset MediaTek MT6737 quad-core 1,25 GHz yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara di bagian belakangnya terdapat paduan dual kamera dengan kamera utama beresolusi 13 MP dan 2 MP lainnya sebagai kamera pendukung. Terakhir untuk ketahanan penggunaan. Ini ponsel sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2650 mAh yang mungkin masih kurang ya guys ya untuk tahun 2021 ini. Tapi gimana guys dengan harga 600 ribuan tersebut? Dan yang tak kalah penting, ponsel ini juga sudah mendukung jaringan 4G. Apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya sebagai berikut. Di urutan selanjutnya ada ponsel yang punya spesifikasi lumayan juga nih guys. Ini berasal dari brand Kensinda lewat Kenmobile V7. Nah, ponsel yang punya bandrol harga 600 ribuan juga ini memiliki spesifikasi yang cukup untuk kelas harga tersebut. Dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset MediaTek MT6737T plus CPU quad-core berkekuatan 1,5 GHz yang dipadukan dengan kapasitas memori RAM 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya, yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD up to 128GB. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depannya terdapat balutan layar seluas 5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya terdapat single kamera utama dengan resolusi 13 MP plus 8 MP sebagai selfie kamera depannya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2250 mAh yang mungkin masih kurang ya guys ya untuk tahun 2021 ini. Tapi gimana dengan harga 600 ribuan guys? Apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini, karena ponsel ini juga sudah mendukung jaringan 4G LTE. Di urutan selanjutnya ada ponsel yang punya spesifikasi lumayan banget guys, yakni dari brand Oppo lewat ponsel kawakannya yakni Oppo A57. Ponsel yang kini punya bandrol harga mulai 700 ribuan ini membawa spesifikasi yang cukup untuk kelas harga tersebut. Nah, dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset Snapdragon 435 yang dipadukan dengan kapasitas RAM 3GB dan internal storage 32GB yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD pastinya guys. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depan terdapat balutan layar seluas 5,2 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD yang terproteksi kaca Corning Gorilla Glass 4. Sementara di bagian belakangnya terdapat single kamera dengan resolusi kamera utama sebesar 13 MP dan 16 MP lainnya sebagai selfie kameranya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan nih.
Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2900 mAh yang udah cukup lah guys ya untuk kelas harga tersebut. Gimana menurut kalian guys dengan harga 700 ribuan? Apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Di urutan selanjutnya ada Redmi Note 3. Nah, ponsel yang kini dibanderol mulai harga 500 ribuan ini juga punya kapasitas RAM 3GB ya guys ya. Dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu, ponsel ini sudah ditanamkan dengan dapur pacu pabrikan Snapdragon 650 yang berpadu dengan kapasitas memori RAM 3GB dan 32GB sebagai internal storage-nya, yang pastinya masih bisa kalian ekspansi menggunakan microSD. Beranjak ke bagian desain, untuk bagian depannya terdapat balutan layar seluas 5,5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 1080 alias Full HD. Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 16 megapiksel. Terakhir untuk ketahanan penggunaan, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 4050 mAh yang udah cukup untuk kelas harga tersebut lah pastinya guys. Tapi gimana guys, apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Di posisi selanjutnya ada legend Vivo, yakni Vivo Y66. Ponsel yang kini bisa kalian dapetin dengan harga mulai 700 sampai 800 ribuan ini juga membawa spesifikasi yang cukup guys. Dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya dari segi dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan dapur pacu Snapdragon 430 dengan paduan kapasitas memori 3GB dan 32GB sebagai internal storage yang dapat kalian ekspansi menggunakan microSD pastinya. Beranjak ke bagian desain. Untuk bagian depannya terdapat balutan layar seluas 5,5 inch berpanel IPS LCD dengan resolusi 720 alias HD. Sementara bagian belakangnya terdapat kamera utama dengan resolusi 13 plus 5 megapiksel sebagai selfie kamera depannya. Terakhir untuk ketahanan penggunaan. Ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 2930 mAh. Nah gimana guys dengan harga mulai 700 ribuan tersebut dan pastinya sudah tersedia jaringan 4G, apakah kalian berminat nih? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Di posisi selanjutnya ada brand Kyocera. Nah, ponsel yang dibanderol hanya dengan